Apakah Alkitab dapat dipercaya secara historis? Alkitab sering diserang dari berbagai arah, namun para arkeolog terus-menerus menemukan bukti sejarah yang mendukung kisah-kisah dalam Alkitab. Tidak ada buku lain di dunia yang dapat dibandingkan dengan akurasi sejarah, nubuat yang tergenapi, dan keselarasan internal seperti Alkitab. Contoh bukti historis, Kitab Yesaya. Kitab Yesaya ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir, dan menggambarkan dengan sangat rinci kematian Mesias di pasal 53. Dia akan ditolak oleh manusia. Yesaya 53 ayat 3, dia akan menanggung penderitaan kita. 53 ayat 4-5, dia akan dibungkam seperti domba. 53 ayat 7, dia akan mati dengan orang jahat, tapi dikuburkan dengan orang kaya. 53 ayat 9, dia akan mempersembahkan nyawanya sebagai korban penghapus dosa. 53 ayat 10, seluruh nubuatan ini tergenapi secara sempurna dalam pribadi Yesus Kristus. Temuan gulungan laut mati di Qumran menunjukkan bahwa naskah Yesaya sudah ada sebelum Yesus lahir. Jadi ini bukan rekayasa setelah peristiwa terjadi. Mengapa evolusi memerlukan waktu yang sangat panjang? Deep time? Salah satu alasan utama evolusi tetap diajarkan adalah karena ia terlihat ilmiah, hanya jika didukung oleh asumsi jutaan hingga miliaran tahun tanpa waktu yang sangat panjang. Proses-proses seperti mutasi acak dan seleksi alam tidak mungkin cukup untuk menjelaskan keragaman kehidupan hari ini. Namun, waktu yang sangat panjang tidak bisa diobservasi secara langsung. Ini adalah asumsi yang dipakai untuk menafsirkan bukti. Seperti disebut sebelumnya, ilmu sejarah bergantung pada asumsi yang tidak bisa diverifikasi. Berbeda dengan ilmu pengamatan yang dapat diuji dan diulang. Apa yang salah dengan penanggalan radiometrik? Penanggalan radiometrik adalah metode paling umum yang digunakan untuk menentukan usia batuan dan fosil, berdasarkan peluruhan unsur radioaktif. Contoh, uranium menjadi timbal seiring waktu, tapi metode ini memiliki 3 asumsi besar. 1. Tidak ada bahan induk, misalnya uranium, yang hilang atau bertambah sejak batu terbentuk. 2. Tidak ada produk akhir, misalnya timbal, yang masuk atau keluar dari sistem. 3. Laju peluruhan tetap konstan sejak awal tidak pernah berubah. Ketiga asumsi ini tidak bisa diverifikasi secara langsung. Contoh kegagalan penanggalan radiometrik, lava dari letusan gunung St. Helens tahun 1980, baru beberapa dekade lalu, diberi usia 350.000 hingga 2,8 juta tahun oleh metode radiometrik. Batu dari Gunung Ngauruhoe di Selandia Baru, letusan 1954, diberi usia antara 0,27 juta sampai 3,5 juta tahun padahal usianya kurang dari 60 tahun. Jelas bahwa metode ini bisa salah besar bahkan. Dalam kasus yang usianya diketahui, adakah metode penanggalan lain yang mendukung usia bumi muda? Ya. Berikut beberapa indikator ilmiah yang mendukung bumi berusia ribuan, bukan miliaran, tahun. 1. Lunak dan organik dalam fosil dinosaurus. Jaringan lunak, pembuluh darah, dan bahkan DNA masih ditemukan dalam tulang dinosaurus. Lihat penelitian Dr. Mary Schweitzer, 2005. Ini tidak mungkin bertahan selama 65 juta tahun. 2. Debu di bulan. Jika bulan berusia miliaran tahun, seharusnya ada banyak debu dari meteorit. Nyatanya, hanya ada beberapa sentimeter sesuai dengan usia ribuan tahun. 3. Medan magnet bumi menyusut. Medan magnet bumi semakin lemah dari tahun ke tahun. Jika kita runut ke masa lalu, kekuatannya akan terlalu besar untuk menopang kehidupan ebih dari 10.000 tahun lalu. 4. Laju pertumbuhan stalaktit dan stalagmit. Banyak gua diperkirakan butuh jutaan tahun untuk terbentuk, tapi beberapa struktur serupa terbentuk hanya dalam hitungan dekade, misalnya di tambang dan terowongan. 5. Jumlah garam di lautan. Garam terus masuk ke laut, tapi tingkatnya belum mencapai jenuh. Berdasarkan tingkat penambahan saat ini, laut seharusnya berusia kurang dari 50 juta tahun dan kemungkinan jauh lebih muda. 6. Penyebaran populasi manusia. Dengan pertumbuhan normal sejak 8 orang yang selamat dari banjir Nuh, populasi dunia saat ini sangat masuk akal. Tidak masuk akal jika manusia sudah ada selama 1 juta tahun tapi baru punya 8 miliar orang sekarang.